Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak akan melakukan presensi untuk mencek kehadiran kalian. Sebelumnya, ada yang tidak hadir kah? Siapa? Umar. Kenapa alasannya? Sakit. Sakit. Oke. Ada lagi saya Umar? Timah, Berarti Pak. Timah. Kenapa Timah? Timah izin. Izin. Jadi 2 orang yang tidak hadir. Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta 1 orang untuk memimpin doa di pagi hari ini. Bagi ketua kelas bisa memimpin doa secara bersama-sama. Baik, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum. Ada yang ingat materi sebelumnya? Manusia tanpa lingkungan. Baik, manusia tempat lingkungan. Di materi sebelumnya kita telah belajar mengenai pencemaran yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan masuk kepada materi keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, Bapak ingin tanya, sudah makan nggak? Belum. Semangat ke hari ini? Ada. Yang belum makan dibiasakan makan pagi hari karena itu membantu kita untuk tetap fokus untuk belajar. Nanti kita yakin lah. Yang Baik. jajan apa? Hari ini kita akan belajar mengenai flora dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu apa itu fauna? Apa itu flora? Tumbuhan. Ada yang tahu fauna khas di Kalimantan Selatan? Bekantan, Pak. Bekantan. Apalagi? Gajah. Gajah. Apakah gajah di Kalimantan? Kalau floranya ada yang tahu? Asturi. Nah, apakah buat pian ada yang mengetahui bahwa ada perbedaan antara flora dan fauna di setiap daerah? Ada yang sadar? Ada. Apa bedanya? Di Sumatera bunga bangkai terkenal rafflesia. Kalau di Kalimantan itu yang dikatakan saya tadi buah kasturi. Benar. Ada yang tahu apa penyebab itu berbeda? Karena perbedaan dari kondisi fisik dari tanah mungkin, Pak. Itu satu. Ada yang tahu lagi? Saya Nisa. Saya. Ya, maka hari itu kita akan belajar materi hari ini. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik dari flora dan fauna di setiap daerah di Indonesia dan mengetahui bagaimana melestarikannya agar tetap lestari hingga anak cucu kita nanti. Di sini ada persebaran flora di Indonesia di kawasan ASEAN sendiri itu tercakup dalam kawasan Melanesia yaitu Indonesia, Filipina, Kepulauan Solomon serta Papua Nugini. Mengapa itu menjadi satu kawasan? Karena dilihat dari kemiripan antara spesies ataupun jenis-jenis hewan atau tumbuhan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya di Kalimantan, keanekaragaman hayati dinilai cukup memiliki paling tinggi dibandingkan daerah Maluku, Kepulauan Sunda. Ada yang tahu kenapa? Karena hutannya luas, Pak. Hutannya luas. Apalagi? Hayati itu adalah suatu keragaman makhluk. Hayati lain nama orang lah atau nama medan, daerah lain. Dibandingkan daerah lain. Itu dari segi flora. Sedangkan bioma hutan hujan tropis memiliki ciri khas. Yang pertama, tumbuhan bertopik rapat dan banyak tumbuhan memanjat. Kita semua sadar ketika kita masuk ke kawasan hutan atau hutan lindung, kita lihat bahwa persebaran floranya cukup rapat
dan juga banyak tanaman-tanaman yang merambat seperti sulur. Kalau buat kalian tahu itu kayak apa, tanaman-tanaman pakis itu merupakan tanaman khas daerah hujan tropis. Tumbuhan berkanopi itu apa contohnya? Oh, contoh tanaman apa? Kenapa? Tumbuhan berkanopi. Oh, tumbuhan berkanopi. Baik. Tumbuhan berkanopi itu dikatakan berkanopi ketika satu pohon dengan satu pohon lainnya berdekatan, sehingga di tengah sini menimbulkan kanopi yang menutupi daerah bawahnya, sehingga itu disebut tanaman berkanopi. Paham? Paham. Ya, ada lagi yang Bapak, bertanya? mau bertanya. Berarti Pak, kanopi itu termasuk parasit lah yang menumpang hidup di pohon lainnya. Oh, kanopi di sini bukan merujuk terhadap tumbuhannya, tapi penutupan daerah lahan bawahnya dari daun-daun yang ada di atas. Itu arti tanaman yang berkanopi, bukan tanamannya. Makanya cenderung hutan-hutan di Kalimantan itu bersuhu lembab karena sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam hutan karena dihalangi oleh daun-daun yang di atasnya. Ada yang ditanyakan? Oh iya. Tidak ada. Ini merupakan contoh tanaman yang ada di hutan Kalimantan, yaitu ada tanaman berkayu, ada buah-buahan seperti buah sukun dan buah mangga, serta ada tanaman-tanaman seperti jenis-jenis pakis atau jenis paku. Tumbuhan endemik di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu arti endemik? Belum. Identik Pak. Identik. Ada yang tahu arti endemik? Putri tahu? Tidak. Hamsa tahu? Tidak. Apa tahu ya? Ciri khas, benar. Tumbuhan endemik adalah tumbuhan yang khas, hanya tumbuh di Indonesia, tidak di daerah lain. Suatu spesies yang hanya tumbuh di Indonesia saja. Yang pertama, Rafflesia arnoldi dari Sumatera Barat. Ada yang tahu ciri khasnya? Tahu. Dari gambar apa? Dan bunganya besar Pak. Besar, benar. Selanjutnya ada anggrek hitam dari Kalimantan Timur. Memang banyak jenis anggrek di seluruh dunia, namun hampir 70% jenis anggrek atau spesies anggrek terdapat di hutan Indonesia. Salah satunya adalah anggrek hitam dari Kalimantan Timur. Selanjutnya masuk ke persebaran fauna yang ada di Indonesia. Kita lihat di peta bahwa Indonesia memiliki keberagaman jenis fauna dari ujung Pulau Sumatera sampai ujung Pulau Papua. Jika kalian lihat ada garis pemisah di dua daerah ini, ada yang tahu namanya? Weber yang mana? Yang ini kah Weber, yang ini kah Weber? Yang ini Weber. Nah, yang ini? Ada yang tahu kenapa ini disebut garis Weber dan Wallace? Ada yang tahu? Saya tahu. Baik, Bapak akan jelaskan. Kenapa disebut dengan garis Wallace? Karena penemunya adalah Alfred Russel Wallace. Beliau telah mengidentifikasi bahwa ada beberapa perbedaan antara hewan-hewan yang ada di bagian barat dan bagian timur, sehingga beliau menemukan garis khayal yang membagi antara dua daerah tersebut karena memiliki jenis keragaman fauna dan floranya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sementara garis yang satunya disebut dengan garis Weber, di mana di sini disebutkan bahwa Wallace memberi garis pemisah abstrak, sementara garis selanjutnya adalah garis Weber.
ditemukan oleh Max Wilhelm Carl Weber. Sama kasusnya dengan garis batas, Weber lebih menspesifikkan bahwa terdapat perbedaan antara jenis hewan yang ada di Pulau Sulawesi dan Bali dengan hewan yang ada di Pulau Papua yang memiliki ciri khas yang berbeda, sehingga beliau menginisiasikan bahwa ada garis pemisah abstrak untuk membedakan jenis hewan tersebut. Dapat dilihat bahwa di daerah Pulau Sulawesi memiliki perbedaan dengan hewan yang ada di daerah Papua. Tuh, berbeda sebelah Sulawesi memanjang sampai ke Pulau Aru. Jadi batasnya dari membelah Pulau Sulawesi antara Sulawesi dan Papua. Yang di Pulau Sulawesi merupakan tipe peralihan yang memiliki hewan peralihan antara wilayah Oriental dan Australia. Dan ada lagi satu garis khayal yang ditemukan oleh Richard Leonard, yang dimana garis ini lebih menekankan terhadap wilayah Wales dengan wilayah Indonesia bagian timur. Ada yang tahu ada 3 tipe fauna? Ada apa aja? Asiatis, Australis, dan Baralinan. Berarti sudah cukup pahamlah mengenai pembagian daerah tersebut. Yang pertama, tipe Oriental meliputi Pulau Bali, Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Ciri khas hewannya yaitu mamalia berukuran besar, terdapat berbagai jenis kera, burung kurang menarik, terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Itu merupakan ciri khas hewan-hewan yang bersifat atau yang berada di daerah Oriental yang ada di Pulau Bali, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Contohnya adalah gajah Sumatera, orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, jalak Bali atau alat-alat dari putih. Alat-alat dari putih. Itu pojok itu. Yang kedua ada tipe Australian, meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya, memiliki ciri khas. Yang pertama adalah mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantong, dan tidak terdapat spesies kera. Burung-burung berwarna-warni dan suara merdu. Oke, semua berwarna-warni, Pak. Berapa suaranya, Pak? Contohnya ada kanguru kon, Audio gitu. kuskus. Baik, di sini Bapak ada peta, ada sebuah peta dan beberapa gambar hewan. Bapak akan menyebutkan clue dari binatang tersebut yang bisa angkat tangan dan cari gambar yang mana dan letakkan dia berasal dari daerah mana. Paham? Paham? Belum. Oke, Bapak jelasin sekali lagi. Di sini ada Bapak. Di sini Bapak membawa daerah di Indonesia. Dan di sini ada beberapa gambar hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Nanti Bapak akan mengasih tahu clue mengenai hewan atau tumbuhan tersebut. Bagi yang tahu, boleh angkat tangan dan cari gambarnya dan letakkan di papan yang ada di sini. Contoh, misal hewan itu ada berkaki 4, memiliki belalai dan berwarna hitam putih. Tapir, mau tidak maju, cari gambar, dapat tapir. Tapir tidak di daerah mana? Sumatera. Tusuk di Sumatera, paham? Paham, gitu cara kerjanya, paham? Kita mulai. Yang makan lagi. Baik.
Hewan ini berkaki 4, berbadan besar, dan memiliki tanduk di atas kepalanya. Ada yang tahu? Hewan ini merupakan jenis hewan herbivora atau memakan tumbuhan. Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Coba, Aulia, boleh? Aulia, Aulia, cari. Dapat Oreo. Dari di sini, yang mana hewannya? Di mana? Di mana Aulia? Dari mana? Jawa. Benar. Kasih tepuk tangan untuk Aulia. Selanjutnya, hewan ini adalah hewan jenis primata. Badannya kecil, ekornya panjang, dan memiliki ciri yang utama yaitu berhidung besar. Apakah dia? Angkat tangan. Ikan makan. Yang besar. Boleh. Kamu bisa ini bisa maju untuk mencari hewannya. Yang mana? Gak bisa. Dari di Papua saya. Apa saja jawabannya? Berasal dari daerah mana? Papua. Di sini selesai. Benar. Beri tepuk tangan. Yang terakhir. Ini merupakan tumbuhan. Baunya harum dan merupakan jenis tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Ada yang sudah tahu? Apa yang ada yang tahu? Ada yang tahu? Jawabannya adalah anggrek. Anggrek dari mana? Dari Kalimantan. Benar? Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, Bapak harap sebelum mengakhiri Bapak akan ada yang ingin memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kali ini? Sama Pak. Boleh bisa untuk memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kali ini? Boleh dari tempat duduk aja bisa. Ayo kita kelas. Kita hari ini belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia yang terbagi menjadi 3, yaitu Wallace, Weber, dan peralihan, yang mana itu bisa di yaitu ada cara untuk upaya melestarikannya, bisa di dalam in situ seperti di Pulau Baput dan di Pulau Tambak. Kemudian untuk yang di X itu ada di Tahura dan di Jalan Jaya Sawer. Baik, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa Indonesia memiliki banyak jenis keragaman hayati dari baik itu dari flora ataupun fauna. Tugas kita adalah untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna tersebut agar tidak punah dan dapat dilihat oleh anak cucu kita nanti. Baik, sebelum Bapak menutup, Bapak akan memberikan tugas pada kalian untuk melihat atau mengobservasi di lingkungan kalian flora dan fauna apa aja yang ada, dikumpulkan minggu depan untuk dipaparkan ke depan. Baik, sekian dari Bapak. Salam hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.